Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube kami, Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bentuk-bentuk perusahaan, yang mana bentuk-bentuk perusahaan ini lekat di dalam setiap segala aspek bisnis yang ada di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, marilah saksikan bersama. Di dalam setiap aspek kehidupan manusia tak pernah terlepas dari hubungan bisnis. Baju yang kita gunakan ini merupakan hasil dari kegiatan bisnis. Kendaraan yang kita kendarai merupakan hasil dari kegiatan bisnis. Di mana untuk memperlancar kegiatan bisnis ini ditopang oleh sebuah perusahaan. Perusahaan ini adalah para pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari setiap kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan oleh para pihak. Asal mula kata perusahaan ini ada di dalam sistem hukum yang ada di negara kita. Ini merupakan efek dari dihapusnya pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mana dengan dihapusnya pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbicara tentang pedagang, ini diganti dengan kata perusahaan. Karena kata pedagang yang ada pada waktu itu tidak sesuai lagi dengan corak dan kegiatan bisnis yang ada pada waktu itu. Jadi pada tahun 1936 pemerintah Belanda mencabut dan menggantikan kata pedagang yang ada di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan kata perusahaan. Kemudian oleh pemerintah Belanda tidak mengartikan kata perusahaan tersebut secara yuridis. Karena apabila nanti arti dari kata perusahaan itu diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, takutnya corak perusahaan yang ada pada tahun 1936 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Sebab dalam dunia bisnis perkembangannya sangat cepat, sedangkan di dalam dunia hukum ini perkembangannya sangat lambat. Oleh karena itu, karena pemerintah Belanda pada waktu itu bersifat futuristik, maka memberikan istilah-istilah dari perusahaan tersebut kepada pendapat-pendapat para ahli. Disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan disesuaikan pula dengan corak kegiatan bisnis yang ada pada waktu itu. Sehingga arti dari kata perusahaan yang ada ini sesuai dengan apa realita yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu ahli yang mengatakan tentang perusahaan yang mendefinisikan arti dari perusahaan ini adalah Polak, yang mana menurut Polak sebuah perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi dapat diperkirakan dan segalanya dicatat dalam sebuah pembukuan. Ini arti dari perusahaan menurut Polak, yang mana perusahaan itu baru ada apabila perusahaan itu memiliki catatan-catatan dan pembukuan-pembukuan. Jadi penekanan definisi dari sebuah perusahaan yang diterjemahkan oleh Polak ini terletak pada pembukuan dan catatan. Maka ini kaitannya ke dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan menurut Profesor Molengraf memberikan pengertian perusahaan sebagai semua perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus bertindak keluar untuk mencari penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Jadi arti perusahaan yang disampaikan oleh Profesor Molengraf ini lebih luas, yakni memiliki unsur-unsur yang pertama adalah bertindak keluar secara terus-menerus, mencari keuntungan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Jadi artinya lebih luas dan mencangkup kepada segala aspek kegiatan bisnis yang ada. Jadi kalau diibaratkan pengertian Molengraf dengan orang yang melakukan jual beli, contoh jual beli pakaian, dia bisa dikatakan dengan perusahaan. Apabila jual beli pakaian ini dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar dengan mencari keuntungan. Kemudian di dalam sistem hukum negara Republik Indonesia, salah satu undang-undang yang memberikan definisi dari perusahaan ini ada di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Jadi sebenarnya di dalam aturan-aturan yang lainnya juga ada dari definisi dari sebuah perusahaan, tetapi pada kali ini saya hanya menyampaikan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Menurut undang-undang ini, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi inilah definisi perusahaan menurut undang-undang dari dokumen perusahaan. Yang terpenting harus dilakukan secara terus-menerus, kemudian dengan mencari keuntungan atau laba, baik perorangan maupun badan usaha, dan yang paling terpenting berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Ini merupakan arti dari perusahaan menurut undang-undang dari dokumen perusahaan. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari perusahaan tersebut? Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada persekutuan perdata, yang ketiga ada firma, keempat ada CV, kelima ada perseroan terbatas, yang keenam ada koperasi, dan yang terakhir adalah yayasan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita mulai sekarang dengan pengertian dari perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau mencari keuntungan. Maka inilah yang disebut dengan perusahaan perseorangan. Dan apabila mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah orang yang punya perusahaan tersebut. Jadi perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi dimiliki oleh satu orang, kemudian apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat orang-orang yang bekerja, maka statusnya ini bukanlah pemilik perusahaan, tetapi mereka itu adalah karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian adapun ciri khas dari perusahaan perseorangan ini adalah tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Kemudian tidak perlu adanya akta pendirian karena yang memilikinya cuma satu orang. Dan yang terakhir adalah biasanya perusahaan perseorangan ini dibuat dalam bentuk PD atau perusahaan dagang atau UD atau usaha dagang. Jadi bentuknya sederhana, kemudian biasanya membayar pajaknya pun tidak dengan biaya yang tinggi karena dia ini biasanya dalam lingkup yang kecil. Kemudian bentuk perusahaan selanjutnya adalah persekutuan perdata atau yang disingkat dengan Matskap dalam bahasa Belandanya. Jadi persekutuan perdata atau Matskap ini adalah sebuah perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memberikan suatu barang, uang, tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. Maka dasar dari persekutuan perdata ini ada di dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata ini dimiliki oleh dua orang atau lebih. Karena dia persekutuan, jadi minimal itu ada dua orang, mereka bersepakat di dalam pendirian perusahaan tersebut dimiliki oleh beberapa orang, minimal dua orang, dengan cara memasukkan inbreng atau modal baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk tenaga untuk menjalankan perusahaan tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat banyak kita jumpai perusahaan-perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata, yang mana tanggung jawab di dalam persekutuan perdata ini apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah sekutu yang membuat kerugian tersebut. Para sekutu yang lainnya tidak terikat dan tidak bertanggung jawab untuk seluruh hutang persekutuan, dan masing-masing anggota sekutu yang tidak mengikat anggota sekutu yang lain
jika mereka tidak diberi kuasa untuk melakukan itu. Jadi inilah bentuk tanggung jawab yang ada di dalam sebuah persekutuan perdata. Tetapi persekutuan perdata ini bukanlah sebuah badan hukum. Apabila terjadi kerugian, maka kerugiannya ini sampai kepada harta pribadi sekutu yang membuat perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata tadi. Contoh dalam persekutuan perdata ini adalah si A dengan si B membuat suatu usaha, yang mana modal dari suatu usaha tersebut berasal dari dua orang, dari A dan si B tadi. Jadi modal dari A dan si B tadi digabungkan dan dijadikanlah suatu usaha di dalam suatu perusahaan. Maka yang seperti ini disebut dengan persekutuan perdata. Jadi dasarnya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, bentuk dari perusahaan dalam bentuk yang lainnya ini adalah firma. Yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mendengar kata firma ini seperti firma hukum atau dalam bentuk firma-firma yang lainnya. Yang mana dasar dari firma ini ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni di dalam pasal 15 KUH Dagang sampai dengan pasal 35 KUH Dagang. Jadi bentuknya sederhana dan diatur juga secara sederhana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi kira-kira hanya diatur 20 pasal saja di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pendiriannya, mengenai tanggung jawabnya, dan mengenai pembubaran dari firma tersebut. Karena sedikitnya pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka di dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini disebutkan perseroan-perseroan yang disebutkan dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini juga mengkaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan persekutuan. Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memberikan arti dan memberikan aturan bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini merupakan bagian khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu isi dari dalam pasal 1 diulang lagi di dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian di dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini disebutkan definisi dari firma tersebut. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Jadi perusahaan yang memiliki nama bersama di bawah suatu nama bersama, maka inilah corak dari badan usaha yang disebut dengan firma. Kemudian di dalam pasal 17, firma karena dia merupakan suatu persekutuan, dia ini minimal didirikan oleh dua orang. Jadi dua orang atau lebih tadi menggabungkan modalnya di dalam pendirian firma, dan setiap orang yang menanamkan modalnya di dalam firma ini berhak untuk mewakili firma kemana saja atas nama firma. Jadi biasanya orang yang menanamkan modal ke dalam firma ini disebut dengan sekutu. Jadi para sekutu yang mendirikan firma ini, mereka berhak untuk mengatasnamakan dirinya sebagai firma untuk melakukan tindakan hukum kepada siapa saja, kepada pihak ketiga dalam melakukan atau menjalankan usaha dari firma tersebut. Jadi ini merupakan corak dari firma. Setiap sekutu berhak untuk mewakili firma atas nama firma dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Kemudian di dalam pasal 18 disebutkan tiap-tiap persero, tiap-tiap sekutu atau tiap-tiap orang yang menanamkan modalnya ke dalam firma bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh firma. Sekalipun yang membuat kerugian tersebut bukanlah sekutu tadi, tetapi sekutu yang lain. Maka sekutu yang tidak ikut pun ini bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi. Maka berhati-hatilah terhadap
mendirikan firma. Harus dilihat siapa saja sekutunya. Apabila sekutu yang lain membuat perjanjian dan mengalami kerugian, maka sekutu yang tidak membuat perjanjian tadi juga menanggung kerugian akibat dari perbuatan sekutu yang lain. Karena firma ini bukan merupakan suatu badan hukum, maka kerugiannya sampai kepada harta pribadi. Ini merupakan salah satu corak dari badan hukum. Corak dari suatu badan hukum, kalau badan hukum itu kerugiannya tidak sampai ke harta pribadi, sedangkan kalau tidak dia berbadan hukum, kerugiannya itu sampai kepada harta pribadi. Jadi karena firma ini bukanlah badan hukum, maka kerugiannya sampai kepada harta pribadi. Kemudian di dalam pasal 22, 23 dan pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini dijelaskan bagaimana membuat sebuah firma. Yang mana firma ini harus dibuat dengan akta otentik, kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri di mana kedudukan firma tersebut berada. Dan setelah itu harus diumumkan ke dalam surat kabar resmi supaya orang tahu bahwasanya firma tadi telah berdiri. Ini merupakan corak dari badan usaha perusahaan dalam bentuk firma. Kemudian bentuk perusahaan yang lainnya adalah Commandeiter Vennootschap atau biasa disingkat dengan CV. Aturan dari CV ini diatur secara sederhana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. CV ini merupakan bentuk khusus dari firma. Di dalam firma tadi disebutkan sekutunya semuanya aktif, bisa mewakili firma dalam menjalankan firma tersebut. Tetapi dalam CV, sekutunya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sekutu aktif, yang kedua adalah sekutu pasif. Sekutu aktif menjalankan CV, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modalnya ke dalam CV tersebut. Apabila terjadi kerugian di dalam CV tersebut, yang menanggung kerugian tersebut adalah sekutu aktif yang menjalankan CV tersebut. Sedangkan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh sekutu aktif tersebut. Beda dengan firma. Kalau firma seluruhnya menanggung kerugian sampai kepada harta pribadi. Maka inilah corak khusus dari yang namanya CV tersebut. Kemudian badan hukum yang selanjutnya disebut dengan perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Perseroan terbatas ini merupakan salah satu badan hukum yang dijadikan badan usaha yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di dalam menjalankan perusahaannya. Karena bentuknya adalah jelas strukturnya, kemudian cepat untuk meraih modal. Yang mana PT ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang mana PT ini memiliki struktur direksi yang menjalankan perusahaan, komisaris yang mengawasi, dan rapat umum pemegang saham pengambil kebijakan tertinggi yang ada di dalam PT tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai PT ini, silahkan lihat video YouTube saya yang berbicara tentang perseroan terbatas yang sudah kami upload di channel YouTube ini. Kemudian badan hukum selanjutnya yang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan usaha atau menjalankan perusahaan mereka disebut dengan koperasi. Di mana koperasi ini merupakan corak kegiatan perekonomian yang ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi sokoguru dari kegiatan perekonomian kita adalah koperasi. Koperasi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemarin undang-undang ini sudah sempat dirubah tahun 2012, tetapi undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seluruhnya. Maka yang diberlakukan tetap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Jadi di dalam koperasi ini
perangkatnya ada 3. Yang pertama adalah rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas. Dan yang terakhir adalah yayasan. Tetapi yayasan ini masih menjadi perdebatan karena definisi dari perusahaan itu adalah mencari keuntungan. Sedangkan yayasan ini dijalankan tidak mencari keuntungan, tetapi dia bersifat nirlaba, bekerja di bidang sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Demikian materi singkat mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang ada di negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pelaku usaha, bagi insan hukum di dalam menambah literasi di bidang hukum. Demikian saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.